Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Daisuma Putri dari Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dengan NIM 2314101055. Di sini saya akan mempresentasikan LKM 7 tentang materi Awatara dan Orang Suci. Pada soal yang pertama, dengan pertanyaan berkaitan dalam membina kehidupan beragama, pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan pembelajaran ajarannya saja ataupun melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci, namun diperlukan orang-orang suci. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci menurut agama Hindu adalah guru spiritual yang telah mencapai tingkat kesadaran spiritual yang tinggi dan telah mengalami transformasi spiritual. Mereka dianggap sebagai contoh dan sumber inspirasi bagi umat Hindu dalam menjalankan kehidupan beragama yang lebih spiritual dan berorientasi pada kebajikan. Orang suci Hindu juga diharapkan memiliki sifat-sifat seperti kesadaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengarahkan orang lain menuju jalan spiritual yang benar. Kemudian yang soal kedua, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yatna adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskan cara penyucian tersebut. Yang pertama, penyucian fisik atau lahir. Dengan cara yang pertama mandi di sungai, danau, atau tempat suci lainnya adalah cara tradisional untuk membersihkan tubuh secara fisik dan spiritual. Kemudian cara kedua yaitu puasa, menjalani puasa atau diet khusus untuk membersihkan sistem pencernaan dan tubuh secara keseluruhan. Yang ketiga, penggunaan air suci. Mengonsumsi atau menggunakan air suci seperti air dari sungai Gangga dipercaya akan membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Kemudian yang kedua, penyucian batin. Dengan cara yang pertama meditasi. Melalui meditasi, seseorang bisa membersihkan pikiran dan emosinya, mencapai kedamaian batin, dan menyantuni diri dengan Tuhan. Yang kedua, japa, mengulang-ulang nama suci Tuhan atau mantra-mantra tertentu secara berulang untuk membersihkan pikiran dan membawa kedamaian batin. Dan yang ketiga, pemujaan. Melakukan ibadah secara teratur seperti pemujaan dewa dan atau dewi tertentu membantu seseorang untuk menyucikan diri dan mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian soal yang ketiga, orang-orang suci. Orang-orang suci agama Hindu atau Pandita dan Pinandita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Alasan yang pertama, menjaga ajaran agama Hindu. Mereka memegang peranan penting dalam menjaga kesucian dan keaslian ajaran agama Hindu serta memastikan bahwa praktek-praktek keagamaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ajaran yang benar. Kemudian yang kedua, spiritual. Mereka membimbing umat Hindu dalam memahami ajaran agama, melaksanakan ritual keagamaan, dan mempraktikkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memimpin rohani. Mereka memberikan nasihat dan membimbing dan dukungan spiritual kepada umat Hindu dalam menghadapi tantangan hidup dan dalam memperkuat iman dan kesalehan mereka. Kemudian soal yang keempat, jelaskan pengertian orang suci, Pandita dan Pinandita. Pandita dalam bahasa Sanskerta berarti orang pandai, cendekiawan, bijaksana, sarjana, dan sujana. Yang dimaksud dengan Pinandita adalah pendeta atau seseorang rohaniawan Hindu yang telah dimadwijati melalui upacara diksa. Sedangkan Pinandita adalah orang yang disucikan melalui proses upacara ekajati atau pawintana atau pemangku. Kemudian soal yang kelima, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, Pandita dan Pinandita. Yang pertama, Pinandita, sasananya yaitu melaksanakan Surya Sesana, memimpin upacara yatnya, dan membina dan menuntut umat di bidang agama, dan wewenangnya melakukan upacara penyucian diri secara terus-menerus, berpakaian sesuai aturan, melakukan tritriyatra, mampu mengendalikan diri, melayani umat yang memerlukan tuntunan, dan menerima punya dari umatnya. Selanjutnya, Pinandita, sasananya yaitu memimpin upacara tertentu sebatas upacara kecil, melayani umat yang ingin sembahyang di tempat bertugas, memimpin upacara persembahyangan di tempatnya yang bertugas.
Wewenangnya berpakaian sebab putih, melakukan penyucian lahir batin secara terus-menerus, membantu si Lindi dalam menyelesaikan upacara yatnya, meningkatkan dan memberikan contoh dan teladan. Kemudian soal yang keenam, jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Orang suci dalam agama Hindu adalah individu yang memiliki kualitas spiritual yang tinggi yang telah mencapai tingkat kesucian yang tinggi. Mereka dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap getaran-getaran gaib. Dalam agama Hindu, orang suci digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Ekajati dan Vijati. Ekajati adalah orang yang suci melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut dengan Mawinten. Setelah melewati tahap Mawinten, Ekajati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat tersanjil. Golongan Ekajati termasuk pemangku, wasi, mangku balian atau dukun, mangku dalam, pengembak, dharma acarya, dan lain-lain sebagainya. Sementara itu, Dwijati adalah orang-orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madiksa. Orang yang telah melaksanakan proses madiksa disebut orang yang lahir dua kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran yang kedua dari kaki seseorang guru rohani atau dang acarya atau nabi. Setelah melakukan proses madiksa, orang suci tersebut diberikan gelar sumbilingih atau pandita. Orang suci yang tergolong Dwijati adalah orang yang bijaksana. Orang suci yang termasuk kelompok ini antara lain Pandita, Pandanda, Bujangga, Maharsri, Bhagavan, Empu, Dukuh, dan sebagainya. Kemudian soal yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Awatara dalam agama Hindu merujuk pada inkarnasi atau manifestasi Tuhan Yang Maha Esa atau manifestasinya yang turun ke dunia. Awatara berasal dari kata Sanskerta awatara yang berarti inkarnasi atau penjelmaan. Awatara merupakan perwujudan dari Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan menegakkan kebenaran dharma. Dalam agama Hindu, awatara dianggap sebagai bentuk manifestasi Tuhan yang turun ke bumi dalam menjalankan bentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Kemudian soal yang ke-8, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Yang pertama, Bhagavad Gita bab 4 sloka 5. Ya, artinya yang berbunyi banyak kelahiran yang telah aku jalani di masa lalu dan juga kelahiranmu. Arjuna, aku mengetahui semuanya tetapi engkau tidak mengetahui hal pembasmi musuh. Nah, kemudian Bhagavata Purana 1.3-28, kemunculan Krishna adalah kemunculan Tuhan dalam wujudnya yang asli dan merupakan simbol dari semua awatara. Kemudian yang ketiga, Bhagavata Purana 1.3.9, Narayana, yaitu perwujudan dua orang resi kembar yang sangat bijaksana. Kemudian yang terakhir, Bhagavata Purana 1.3.10, Kapila adalah resi yang mendirikan salah satu cabang filsafah yang mengedepankan mitologi ilmiah dalam Veda. Kemudian soal yang ke-9, sebutkan dasa awatara 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Terdapat pada itu Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara, Narasimha Awatara, Wamana Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, Buddha Awatara, dan Kalki Awatara. Kemudian pada soal yang terakhir yaitu jelaskan jenis-jenis awatara. Jenis-jenis awatara dalam agama Hindu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Brahma Awatara merupakan awatara yang mengatur nafsu dan keinginan atau disebut sebagai rajas. Yang kedua, Wisnu Awatara merupakan awatara yang mengatur sifat-sifat kebaikan atau satwa. Yang ketiga, Siwa Awatara merupakan awatara yang mengatur sifat kemalasan atau disebut dengan tamas. Sekian presentasi dari saya tentang LKM 7. Jika ada kesalahan kata dalam presentasi, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.